Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Risna Family. Video kali ini aku akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan ANC pada ibu hamil. Tapi sebelum videonya aku share, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, terima kasih. Tonton videonya sampai habis. Antenatal care atau ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Tujuan dilakukan ANC adalah untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. ANC dapat memberikan manfaat positif untuk kesehatan ibu hamil seperti menghindari risiko komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan atau persalinan, untuk membantu ibu hamil lebih mengoptimalkan masalah kesehatan mental serta fisiknya, dan untuk mempersiapkan seorang ibu untuk menjalani masa nifas dan pemberian ASI secara eksklusif. Periksa hamil minimal 4 kali selama kehamilan. Pertama, 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kedua, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan. Ketiga, 2 kali usia kandungan 7-9 bulan. 10 standar pelayanan antenatal. Pertama, timbang badan dan ukur tinggi badan. Kedua, ukur tekanan darah. Ketiga, nilai status gizi atau ukur lila. Keempat, ukur tinggi fundus uteri. Kelima, tentukan persentase janin dan denyut jantung janin. Keenam, screening status imunisasi TT dan pemberian imunisasi TT. Ketujuh, pemberian tablet besi 90 tablet. 8, tes lab sederhana. 9, data laksana kasus. 10, temui cara. Berikut sedikit penjelasan dari 10T. Pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan dan ukur tinggi badan ibu hamil menjadi salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil secara konsisten. Pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Bila tinggi badan di bawah 145 cm, maka faktor resiko panggul sempit, kemungkinan sulit untuk melahirkan secara normal. Petugas akan mencatat hasil setiap kali ibu menimbang berat badan selama masa kehamilan. Hasil pengukuran nantinya digunakan oleh petugas untuk menjadi sebuah acuan apabila terjadi masalah selama hamil, seperti kehamilan dengan obesitas atau mengalami bengkak saat kehamilan kembar. Penimbangan berat badan setiap kali periksa sejak bulan keempat pertambahan BB paling sedikit 1 kg per bulan. Kedua, tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah atau tensi wajib dilakukan ketika kunjungan ANC. Tekanan darah yang normal 100/70 hingga 130/90 mmHg. Perlu diwaspadai jika tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg karena ibu hamil lebih rentan berisiko mengalami gangguan kehamilan. Adapun dampak dari kondisi itu yaitu dapat menyebabkan preeklamsia dan eklamsia. Kedua permasalahan yang bisa terjadi selama masa kehamilan dapat mengancam kehamilan karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau kondisinya sudah seperti itu, sebaiknya perlu rutin berkonsultasi dengan dokter atau bidan agar mendapatkan solusi yang tepat kepada ibu hamil. 3. Nilai status gizi atau ukur lila. Pengukuran status gizi selama masa kehamilan perlu dilakukan sejak dini agar dapat mendeteksi adanya kekurangan gizi. Saat kontrol kehamilan, ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter atau bidan. Salah satunya pengukuran tinggi fundus uteri atau posisi tertinggi pada rahim. Pengukuran ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui perkiraan ukuran tubuh bayi, kecepatan perkembangan janin, serta posisi janin di dalam rahim saat memasuki trimester kedua kehamilan. Pada kondisi normal, ukuran tinggi fundus uteri tidak akan jauh berbeda dari usia kehamilan.
Cara pengukuran status gizi ini dilakukan dengan mengukur lingkar lengan atas serta jarak pangkal bahu ke ujung siku menggunakan pita ukur. Sebaiknya ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi selama masa kehamilannya. 4. Ukur tinggi fundus uteri. Menentukan usia kehamilan bisa dilakukan dengan memeriksa dan mengukur tinggi fundus uteri. Tinggi puncak rahim dalam sentimeter akan disesuaikan dengan usia kehamilan. Pengukuran tinggi fundus uteri berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Ukuran puncak rahim bisa dikatakan normal apabila sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri. Namun ada toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm. Bila saat pengukuran rahim kepada ibu hamil diketahui terjadi perbedaan lebih kecil sekitar 2 cm dari usia kehamilan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa ada kemungkinan pertumbuhan janin mengalami gangguan. 5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin biasanya dapat terjadi saat usia kehamilan telah memasuki minggu ke-16 atau 4 bulan. Pemeriksaan ini sangat penting karena bisa memberitahukan kondisi terkini dari si bayi saat masih di dalam perut. Apabila trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada tanda gawat janin. Segera rujuk pasien. Manfaat dari pemeriksaan itu dapat memantau, mendeteksi, dan menghindari risiko kematian prenatal saat hamil. 6. Screening status imunisasi TT dan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Petugas kesehatan pada saat pelayanan antenatal untuk memutuskan apakah ibu hamil sudah lengkap status imunisasinya atau tidak. Jika belum lengkap, maka ibu hamil harus diberikan imunisasi tetanus untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi. Vaksin TT atau tetanus toksoid dilakukan sebanyak 5 kali dengan selang waktu yang berbeda seperti TT pertama dilakukan pada saat kunjungan pertama atau sedini mungkin pada saat kehamilan. TT 2 dilakukan 4 minggu setelah TT 1. TT 3 dilakukan 6 bulan setelah TT 2. TT 4 dilakukan 1 tahun setelah TT 3. TT 5 dilakukan 1 tahun setelah TT 4. Itulah tadi vaksin TT. 7. Pemberian tablet besi 90 tablet selama kehamilan. Kebutuhan zat besi selama masa kehamilan memang diperlukan agar pertumbuhan dan perkembangan si kecil bisa semakin optimal. Untuk itu, dokter atau bidan akan memberikan resep berupa tablet zat besi agar bisa dikonsumsi setiap hari oleh ibu hamil. Zat besi yang diberikan oleh dokter atau bidan biasanya berjumlah minimal 90 tablet. Diminum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual pada ibu hamil. 8. Tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil yaitu: pertama, tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. 2. Tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. 3. Tes pemeriksaan urin atau air kencing. 4. Tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV, sifilis, dan hepatitis. Sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemik. 9. Tata laksana kasus. Ibu hamil itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai selama menjalani masa-masa kehamilan. Untuk itu, jika suatu ketika hasil tes menunjukkan ada risiko tinggi yang dapat terjadi pada janin dalam kandungan, maka pihak yang ditempati periksa akan merujuk untuk mendapatkan tata laksana kasus melalui fasilitas kesehatan yang selalu memberikan yang terbaik. Terakhir, 10. Temui cara atau konseling, termasuk T4K serta KB pasca persalinan.
temui cara atau konseling setiap kali mendapatkan kesempatan untuk kunjungan ANC. Perlu dilakukan dengan baik. Ibu hamil berhak berkonsultasi mengenai apa saja kepada dokter atau bidan, termasuk segala keluhan yang terjadi selama masa kehamilan. Dokter atau bidan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini atau IMD, nifas, perawatan bayi berlahir, ASI eksklusif, keluarga berencana dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. Oke, itulah tadi penjelasan dari 10T. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.